Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Apakah semua sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya? Bagi yang belum siap, silakan segera disiapkan. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang cerita lisan komunikasi satelit di pedesaan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang berkaitan, yaitu materi wawancara teknisi jaringan tentang 5G. Materi kita hari ini, sesuatu yang sudah sering kita dengar, tapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami, yaitu 5G. Apa sih sebenarnya 5G itu? Kenapa type-nya besar sekali? Untuk menjawab semua itu, kita berkesempatan ngobrol langsung dengan seorang ahli, yaitu teknisi jaringan yang setiap hari berkecimpung di dunia ini. Yuk, kita mulai. Jadi, pertanyaan pertama yang paling mendasar, apa itu 5G? Menurut narasumber kita, 5G adalah singkatan dari generasi kelima teknologi nirkabel. Ini bukan sekadar internet yang lebih cepat di ponsel kita loh. Bayangkan 4G sebagai jalan tol yang lancar. Nah, 5G ini seperti membangun 10 jalan tol baru di atasnya. Kecepatannya bisa sampai 10 hingga 100 kali lebih kencang dari 4G. Artinya, download film Full HD yang tadinya butuh beberapa menit, dengan 5G bisa selesai dalam hitungan detik saja. Luar biasa kan? Tapi kecepatan bukan satu-satunya keunggulan. Ada dua hal lain yang membuat 5G ini revolusioner. Pertama adalah latensi yang sangat rendah. Latensi itu apa? Sederhananya, ini adalah waktu jeda antara saat kita mengirim perintah sampai perintah itu dieksekusi. Di jaringan 4G, latensinya mungkin sekitar 20-30 milidetik. Dengan 5G, latensinya bisa turun sampai di bawah 1 milidetik. Ini sangat krusial untuk teknologi seperti mobil otonom yang butuh respon super cepat untuk menghindari kecelakaan, atau untuk para gamer profesional yang butuh koneksi tanpa lag sedikit pun. Keunggulan kedua adalah kapasitas jaringan yang jauh lebih besar. Pernah nggak sih kalian berada di konser atau stadion, lalu tiba-tiba sinyal internet jadi lemot banget? Itu karena terlalu banyak orang menggunakan jaringan di satu area yang sama. Nah, 5G dirancang untuk bisa menangani jutaan perangkat terhubung secara bersamaan dalam satu area kecil. Ini membuka pintu untuk apa yang kita sebut Internet of Things, atau IoT. Semua perangkat di rumah kita, mulai dari kulkas, lampu, sampai AC, bisa terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Lalu, bagaimana cara kerja 5G? Teknisi kami menjelaskan bahwa 5G menggunakan spektrum frekuensi yang berbeda dari 4G. Ada 3 rasa 5G, low band, mid band, dan high band, atau yang sering disebut millimeter wave. Low band punya jangkauan paling luas, mirip sinyal TV. Jadi bagus untuk area pedesaan, tapi kecepatannya tidak secepat yang lain. Midband adalah kompromi yang baik antara kecepatan dan jangkauan, dan ini yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, yang paling wow adalah high band. Kecepatannya super kencang, tapi jangkauannya sangat pendek dan mudah terhalang oleh tembok, atau bahkan pohon. Makanya, untuk high band ini, kita butuh banyak sekali menara seluler kecil, atau small cells, yang dipasang di tiang lampu atau gedung. Sekarang, pertanyaan yang sering muncul. Apakah 5G ini aman? Banyak sekali kan berita miring di luar sana. Narasumber kita menegaskan bahwa 5G bekerja menggunakan gelombang radio, sama seperti 4G, 3G, Wi-Fi, dan siaran radio atau TV yang sudah kita gunakan selama puluhan tahun. Berbagai badan kesehatan dunia dan lembaga regulasi telekomunikasi internasional telah melakukan banyak sekali penelitian dan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang mengaitkan teknologi 5G dengan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Dampak buruk bagi kesehatan manusia. Radiasi yang dipancarkan itu termasuk dalam kategori non-ionizing, artinya energinya tidak cukup kuat untuk merusak DNA sel kita, berbeda dengan radiasi ionizing seperti sinar X atau sinar gamma. Lalu, apa saja sih dampak nyata 5G bagi kehidupan kita sehari-hari? Selain download super cepat dan streaming tanpa buffer, 5G akan mengubah banyak industri. Di bidang kesehatan, dokter bisa melakukan operasi jarak jauh dengan bantuan robot yang dikendalikan secara real-time. Di bidang pertanian,
Sensor-sensor di lahan bisa memberikan data akurat tentang kelembapan tanah dan kebutuhan pupuk, membuat panen lebih efisien. Di dunia hiburan, kita bisa menikmati pengalaman virtual reality dan augmented reality yang jauh lebih imersif dan realistis. Bayangkan menonton konser seolah-olah kita ada di barisan depan, langsung dari rumah. Tentu saja, penerapan 5G ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tantangan besar, terutama soal infrastruktur. Membangun jaringan 5G yang merata, terutama yang menggunakan high band, membutuhkan investasi yang sangat besar, perlu dipasang ribuan, bahkan jutaan small cells di seluruh penjuru kota. Inilah mengapa penyebaran 5G di banyak negara, termasuk Indonesia, dilakukan secara bertahap, dimulai dari kota-kota besar terlebih dahulu. Selain itu, kita juga butuh perangkat yang sudah mendukung 5G. Ponsel lama kita tidak akan bisa menangkap sinyal 5G, jadi perlu upgrade perangkat. Bagaimana dengan masa depan? Apakah setelah 5G akan ada 6G? Jawabannya sudah pasti. Menurut teknisi kita, para peneliti di seluruh dunia sudah mulai merancang konsep untuk 6G. Jika 5G menghubungkan segala sesuatu, 6G diprediksi akan lebih jauh lagi, mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan bahkan biologis. Mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan bahkan biologis. Kecepatannya mungkin akan mencapai terabit per detik, dan latensinya mendekati 0. Tapi itu masih perjalanan panjang, mungkin baru akan kita lihat sekitar tahun 2030-an. Untuk saat ini, mari kita fokus memaksimalkan potensi luar biasa yang ditawarkan oleh 5G. Jadi, kesimpulannya, 5G bukan hanya tentang kecepatan. Ini adalah fondasi untuk revolusi teknologi berikutnya. Dari kota pintar yang lebih efisien, mobil otonom yang lebih aman, hingga layanan kesehatan yang lebih canggih. Meskipun tantangannya ada, manfaat jangka panjangnya sangat besar. Ini adalah lompatan besar yang akan membentuk cara kita hidup, bekerja, dan bermain di masa depan. Kita baru berada di awal era 5G, dan akan sangat menarik untuk melihat inovasi-inovasi apalagi yang akan muncul berkat teknologi ini. Nah, itu dia obrolan materi kita hari ini dengan seorang teknisi jaringan tentang seluk-beluk 5G. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan menjawab rasa penasaran kalian. Teknologi ini benar-benar punya potensi untuk mengubah dunia kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat, dan semoga kalian semakin paham tentang topik yang sudah kita bahas bersama. Saya sangat bangga dengan semangat belajar kalian hari ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.